Ketemu lagi di Guyub Rukun channel dari Tulungagung. Sahabat bonsai, utamanya rekan-rekan pemula. Nah, ini bonsai ini sudah habis di pruning. Terus untuk tahap selanjutnya adalah mau kita ganti media dan pot. Karena apa harus diganti pot? Ini potnya akan besar, tidak sesuai dengan bonsai ini. Jadi ini nanti kita ganti potnya itu yang lebih kecil, terus sehingga paling tidak dilihat itu ideal. Caranya ini kita cabut media, kita cabut ya gini. Itu medianya yang lama itu kita di sini. Nah, setelah kita cabut, kita taruh di bawah. Ini media yang lama kita bersihkan dengan cara disemprot seperti ini supaya mudah. Jadi akar-akarnya juga tidak terganggu. Tinggal nanti mana yang kita pakai, mana yang tidak. Ini juga bisa kita kurangi. Pengurangan akar itu nanti mempengaruhi pertumbuhan apa mboten, Pak? Nah, ini supaya akarnya itu kita istilahnya kita program ya biar sesuai dengan karakter pohon yang tua itu. Ada yang kita pakai, ada yang tidak. Tentunya ya untuk akar ini kan tidak keseluruhan kita potong. Tidak ada pengaruhnya. Berarti pertumbuhan tetap seperti biasanya? Ya, biasa. Justru kalau kita kurangi perakarannya itu nanti kan juga mempercepat supaya bonsai ini betul-betul nampak tua. Ini kita bersihkan. Nah, ini kalau akarnya yang sebelah sini, sahabat bonsai, akarnya yang sebelah sini ini sudah bagus. Nih, ya sudah lumayan bagus. Tetapi kalau yang belakang ini kelihatannya ya kurang. Nah, kita angkat saja biar mudah. Kita bersihkan di sini. Ya, itu lebih mudah. Berarti akar itu sendiri memiliki nilai estetik juga. Betul. Jadi akarnya itu ada akar yang tumpang tindih itu harus kita hilangkan. Tumpang tindih itu maksudnya? Umpamanya ada yang menyilang antara akar yang satu seperti ini umpamanya. Ini kan menyilang ini. Jadi ini nanti salah satu kita pakai tidak atau mungkin kita tata begini, yang satu kita tarik ya. Supaya dilihat itu enak. Kalau bonsai itu sendiri lebih menonjolkan ke apa Ya ya, Pak? keseluruhan dari bawah itu bentuk akarnya, lalu gerak batangnya, lalu perantingannya, ranting ini, lalu daun. Ya, daunnya. Makanya pohon-pohon yang berdaun lebar itu jarang-jarang yang dipakai untuk bonsai, kecuali ada ya tertentu saja yang daunnya bisa mengecil.
Jadi yang banyak dipakai untuk bonsai itu adalah tanaman yang daunnya nanti bisa mengecil. Kalau seperti pohon jati itu sudah perkembangannya lambat, sulit, tapi daunnya lebar dan lain sebagainya itu. Nah, ini. Nah, kelihatannya sudah ini. Sudah kita bersihkan media tanamnya yang lama. Kalau pindah pot sendiri Pak, itu nanti pengaruhnya ke apa? Ya, supaya pertumbuhannya itu tidak terlalu liar. Ya. Kalau tidak di pot, pertumbuhannya akan liar, nanti bentuk cabangnya akan tidak ideal. Ini ya, antara cabang yang paling bawah ini dengan yang ke atas, usahakan paling tidak semakin ke atas itu semakin mengecil. Ini semakin mengecil itu. Nah, ini sudah kita bersihkan, kita angkat dulu, ditaruh di bawah, lalu kita siapkan pot penggantinya. Pot pengganti, pot awalnya itu besar, pot pengganti. Nah, setelah itu kita siapkan media tanam. Media tanam ini dari pasir Malang dengan perbandingan 1 dibanding 1 saja. Ini ya, pasirnya 1, lalu nanti kotoran kambing itu juga 1. Kalau kita pakai 2 ini, nanti kotoran kambingnya juga pakai 2. Ini ya. Setelah itu kita aduk, kita campur supaya rata antara pasir Malang dengan kotoran kambing serintil. Ini sudah kering. Kenapa saya biarkan seperti ini, tidak ditumbuk? Kalau ditumbuk itu lebih halus dan cepat terserap. Tapi kalau yang model begini itu lebih awet. Karena apa? Pecahnya itu tidak, ini kan pecahnya tidak serentak. Kalau kita tumbuk atau kita giling itu semua pecah. Jadi pecahnya pelan-pelan. Itu di tanaman atau di bonsai itu lebih awet. Jadi kita tidak terlalu sering mengganti media. Tujuannya adalah itu. Ini pengalaman saya seperti itu. Ini adalah, nah, kalau sudah, sebelum kita masukkan ke pot, karena potnya ini lubang pot itu perlu kita tutup. Ini adalah bekas kawat bekas parabola yang bisa kita manfaatkan. Ini kita. Harus ditutup, Pak, itu. Nah, karena ini lubangnya akan lebar supaya nanti medianya tidak terbawa air. Tuh. Nah, ini kita tutup. Tidak perlu direkatkan ya, Pak? Tidak perlu. Ini supaya kenapa air itu terus bisa mengalir. Contohnya ini yang bekas ini masih bisa kita pakai air. Jadi bonsai itu kan senang pada tanah-tanah yang porous itu. Ya, kalau sudah, baru ini kita angkat. Kita angkat. Oh, salah. Ini belum, medianya kita masukkan dulu. Media tanamnya campuran pasir dengan kotoran kambing tadi. Kalau ini kotoran kambingnya itu masih utuh, dengan tujuan supaya tidak cepat habis, lebih
tahan lama. Jadi kita tidak perlu terlalu sering mengganti. Nih baru kita ya. Sebelum kita menentukan langkah lebih lanjut, ini harus kita pikirkan pandangan depannya mana. Ini pandangan depannya itu dari sini. Pergerakan cabangnya itu tampak, akarnya juga nampak bagus. Tapi kalau di sini ini masih perlu penataan. Akar yang di belakang ini masih perlu penataan, masih perlu proses. Nah, ini berarti tampak depannya di sini. Ini sudah mulai kita tata. Nah, seperti ini. Untuk akarnya nanti dibiarkan menggantung seperti itu atau gimana? Ini nanti kita potong ini. Tetapi kita kan masih perlu kita perhatikan ada beberapa akar yang ini. Ini kan tidak boleh ini. Tetapi tergantung kita. Kalau kita bonsai itu mau kita bentuk dengan menggunakan akar gantung. Akar gantung itu akar yang berasal dari dari cabang. Ini kita tata ulang satu contoh ini nanti kita manfaatkan. Tidak, ini posisinya lah ini. Nah, contohnya lagi ini kita perlukan apa tidak? Ini yang jelas tidak kita perlukan. Ini perlu kita potong. Jadi ada yang kita buang, ada yang kita manfaatkan. Ini karena apa kok kita buang? Posisinya itu menyilang, dia menutupi batang pokok. Batang pokoknya itu tertutupi oleh akar ini, nanti kelihatannya tidak bagus. Tetapi karena posisinya yang kurang pas, ini harus kita hilangkan. Nah sekarang kelihatan lebih bagus. Nah, kita hilangkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, lalu yang lainnya seperti ini. Nah, ini kita lihat seperti ini. Ini nanti kalau kita pakai ini kita tarik dulu. Jadi kalau menghilangkannya sudah mudah menumbuhkan yang sulit. Nah, ini posisinya akan di sini. Ini kan tidak tepat. Soalnya menyilang dengan batang ini. Ini kita pindah. Kalau kita mau kita pakai, ini kita pindah. Jadi pindah ke depan sini. Nah, atau ke samping sini. Nah, jadi seperti ini. Nanti terus akar ini cabang ini juga begitu, kita tarik dulu ini. Nah, kita tata. Nah, ini lalu yang ini juga begitu. Ini kan ini posisinya kan tidak jelas, ini menutupi batang yang pokok ini menyilang. Ini kita tarik dulu. Nanti kita coba kita arahkan ke sini umpamanya. Ya, itu. Terus ini lagi ini kan akar ini menutupi batang nih. Ini harus kita cari. Wah, kelihatannya sudah menempel. Tidak apa-apa. Ini malah arahnya ke sini. Ini kita tarik dulu. Kita betulkan ya, yang tempatnya bukan pada kurang pas tuh. Nah, ini kita tarik. Ini dari sini, ini melingkar-lingkar ini. Nah, adalah ini kita tarik. Posisinya yang kurang pas, nanti kita coba kita arahkan supaya sesuai ini. Nah, ini kita tarik. Kita menanti posisinya di sini. Terus ini juga begitu. Kita tarik dari ini melingkar. Dari mana ini? Dari sudah lewat sini. Ini.
kita tarik. Ya, ini dapat. Tinggal ini nanti kita pakai apa tidak. Kalau untuk memperbesar batang ini bisa kita tempel begini. Ya. Tuh. Kalau untuk memperbesar batang nanti bisa kita tali. Ya. Ada lagi, sudah.